Pada pasal 156 itu diatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Jadi kalau kita lihat dari definisi itu, maka fokus penganiayaan itu bukan hanya pada penderitaan fisik yang berbentuk luka atau rasa sakit sebagai akibat dari tindakan yang bersifat fisik, baik itu menggunakan sarana maupun tidak menggunakan sarana. Tetapi juga termasuk kekerasan yang non-fisik. Ini jelas diatur di dalam ketentuan eh, pasal 466 KUHP, terutama pada penjelasan. Nah, sekali lagi, penganiayaan itu adalah kejahatan yang menyerang pada tubuh, bukan menyerang pada nyawa. Karena kalau menyerang pada nyawa, itu nanti masuk di dalam kejahatan terhadap subjek hukum yang fokusnya pada nyawa manusia. Nah, jadi dengan demikian maka jelas bahwa yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah kekerasan yang menyebabkan penderitaan pada korban yang dilakukan pelaku secara tidak sah dan itu disengaja. Kalau itu tidak disengaja, itu namanya bukan penganiayaan. Kalau itu dilakukan secara sah, itu juga bukan penganiayaan. Nah, kemudian ada juga pengertian di dalam KUHP tahun 2023 itu pada pasal 157, yaitu ancaman kekerasan. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah satu perbuatan berupa ucapan, ya, jadi ini adalah verbal ya, kemudian tulisan, atau mungkin menggunakan gambar atau simbol, ya, jadi simbol ini termasuk juga emoji, ya, atau mungkin juga simbol-simbol yang lain ya, yang memang itu bisa dipahami. Kemudian atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Jadi pengertian ancaman kekerasan itu juga luas lagi, karena bisa dilakukan di dunia fisik maupun juga bisa dilakukan di dunia maya. Nah, kalau kita sudah jelas tentang pengertian kekerasan dalam konteks penganiayaan, yaitu adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja, yang menimbulkan rasa sakit, luka, luka berat, kemudian itu dilakukan dengan menggunakan sarana atau tidak menggunakan sarana. Nah, sekarang kita akan bahas yang terkait dengan penganiayaan terhadap ibu dan terhadap ayah, serta terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Ada dua aturan ya yang membahas tentang penganiayaan terhadap ibu dan ayah serta orang-orang dalam lingkup keluarga. Yaitu yang pertama adalah di dalam KUHP tahun 2023. Kemudian yang kedua itu ada di dalam Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita bahas yang 470 KUHP tahun 2023. Jadi diatur bahwa tindak pidana penganiayaan yang dalam pasal 470 itu adalah tindak penganiayaan yang diperberat, ya, yang diperberat. Buktinya apa? Di sini ancaman pidananya ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan pada pasal-pasal sebelumnya. Misalnya, penganiayaan dalam bentuk pokok, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan ringan. Semuanya itu ancaman pidananya ditambah sepertiga, baik itu yang menyebabkan luka berat maupun menyebabkan kematian. Nah, jadi tindak pidana yang
maksud di dalam 470 itu adalah tindak pidana bisa ditambah sepertiga jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap ibu atau ayah pelaku. Ya, jadi ibu atau ayah pelaku. Nanti untuk bagian yang A, kemudian juga bagian B akan saya jelaskan berikutnya. Ayah ibu dari pelaku itu tidak harus tinggal menetap bersama pelaku dalam satu rumah. Karena yang dipentingkan di dalam 470 ini bukan persoalan menetap atau tidak menetap dalam rumah bersama pelaku. Tetapi yang dipentingkan adalah hubungan antara pelaku dengan korban, bukan domisilinya. Sehingga misalnya ada orang melakukan satu tindak pidana terhadap ayahnya, dia ditinggal di kota A, sedangkan ibunya atau ayahnya itu tinggal di kota B. Kemudian penganiayaan itu dilakukan di rumah ibu atau ayahnya. Maka itu diancam dengan pasal 470. Ya. Atau dilakukan dimanapun, ya, baik itu di rumahnya pelaku, di luarnya rumah pelaku. Karena yang dipentingkan dalam unsur tindak pidana ini adalah hubungannya, bukan tempat tinggalnya. Ini berbeda dengan ketentuan yang diatur pada pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Itu aturannya begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, nah ini penganiayaan ya, dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Ini adalah dalam bentuk pokok. Kemudian dalam hal perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 itu mengakibatkan korban mendapatkan sakit ya, atau luka berat, maka pidananya ditambah menjadi 10 tahun. Kemudian dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, mengakibatkan matinya korban, maka ancaman pidananya menjadi 15 tahun. Nah, kemudian, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian kehidupan sehari-hari, ini berarti penganiayaan ringan ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari sini, maka penganiayaan ini adalah penganiayaan dalam bentuk pokok yang mengakibatkan luka atau luka berat atau meninggal. Tetapi jika itu dilakukan dengan motif tertentu, misalnya memang berencana untuk melukai berat, atau itu dilakukan dengan berat berencana, maka ancaman pidananya itu bisa berbeda. Karena apa? Karena dalam konteks ini yang perlu untuk dipahami bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga itu tidak termasuk pada orang tuanya. Ya, tidak termasuk pada orang tuanya. Jadi di sini lingkup rumah tangga itu adalah siapa? Suami, istri, dan anak. Atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A. Ya, yang huruf A itu berarti suami, istri, dan anak karena hubungan darah. Karena perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian. Dan kata kuncinya itu adalah yang tinggal menetap dalam rumah tangga. Nah, siapa lagi? Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga. Jadi cara untuk memahaminya, ya,
terhadap suami atau terhadap istri dan terhadap anak itu tidak harus tinggal menetap dalam rumah tangga di rumahnya pelaku. Karena bisa jadi dia itu suami atau istrinya itu sedang eh, melakukan gugatan perceraian atau masih dalam proses pisah meja dan tempat tidur. Nah, mungkin juga itu statusnya tetap saja dia masih suami istri sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi, untuk yang kategori B dan C itu harus tinggal menetap, sedangkan kategori A itu tidak tinggal menetap juga masuk dalam konteks ini. Nah, sedangkan di KUHP pasal 470 itu ditegaskan bahwa itu ditambah sepertiga. Nah, jadi ditambah sepertiga. Sehingga kalau itu dilakukan secara berencana, maka ancaman pidananya itu juga sampai dengan 15 tahun. Kemudian masih ditambah lagi sepertiga. Jadi kalau berat berencana menganiaya bapaknya atau ibunya, itu berarti ancaman pidananya menjadi 20 tahun. Karena di dalam penganiayaan berat dan berencana, itu ancaman pidananya jika mengakibatkan mati itu maksimal adalah 15 tahun. Karena itu dilakukan terhadap bapak atau ibunya, maka ancaman pidananya menjadi 20 tahun. Nah, nih. Kemudian kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu penganiayaan yang dilakukan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau orang yang berisiko menderita gangguan jiwa. Ini tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Di situ diatur bahwa setiap orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta. Nah, tentu penganiayaan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di sini, ancaman pidananya 2 tahun 6 bulan. Ini tentu penganiayaan yang dilakukan dalam bentuk pokok, bukan penganiayaan berencana, dan juga bukan penganiayaan berat. Karena jika pelaku melakukan lebih dari kekerasan biasa, maka akan diadili berdasarkan KUHP 2023, mulai dari pasal 466 sampai dengan 471. Itu kan ya. Ada penganiayaan berat, penganiayaan berencana, dan lain sebagainya. Tetapi ancamannya tidak ditambah sepertiga. Kecuali apabila yang menderita gangguan jiwa itu adalah ayahnya atau ibunya. Maka jika ayahnya atau ibunya tetap saja merujuk pada pasal 470 KUHP tahun 2023 ditambah sepertiga. Kemudian kalau yang dianiaya itu ternyata masuk dalam pengertian lingkup rumah tangga, maka akan diberlakukan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jadi memang di dalam hukum pidana kita itu yang mengatur penganiayaan bukan hanya di dalam KUHP, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang ada di luar KUHP. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau di dalam pasal 466 KUHP itu eh,
masuk dalam kategori ya, masuk di dalam kategori penganiayaan biasa. Maka ancamannya juga sama sebenarnya 2 tahun 6 bulan ya, 2 tahun 6 bulan. Kemudian dendanya ini kategori 3. Tetapi jadi satu hal, kenapa ini diatur secara khusus? Ini karena kalau menggunakan KUHP pasal 466 itu ada ketentuan percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Penganiayaan terhadap penyandang disabilitas fisik. Ternyata setelah saya cek di beberapa ketentuan, itu tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur jika disabilitas itu dijadikan sasaran atau menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Yang diatur secara khusus itu adalah disabilitas yang kaitannya dengan tindak pidana pemerkosaan, penghinaan, kemudian perundungan ya, ujaran kebencian itu ya, dan lain sebagainya itu ada. Tetapi di dalam KUHP ya, jadi di dalam KUHP dan juga dalam hukum pidana lain, khususnya adalah dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas, itu ada perlindungan-perlindungan secara khusus terhadap korban. Kalau pelakunya beda lagi. Kalau pelakunya itu memang disabilitas mental yang kemudian itu memenuhi persyaratan tertentu, malah dia tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi justru dia dijatuhi tindakan berupa penyerahan pada rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kalau di dalam KUHP 1946 ini eh, masanya itu adalah paling lama 1 tahun. Ya. Nah, jadi ini penting untuk diketahui. Kemudian ada kekhususan aturan terhadap penyandang disabilitas ini jika dia berhadapan dengan hukum. Dia berhadapan dengan hukum. Jadi pengertian berhadapan dengan hukum itu beda dengan pelaku tindak pidana. Karena pengertiannya lebih luas. Berhadapan dengan hukum itu bisa dia sebagai pelaku, bisa juga sebagai saksi, bisa juga sebagai korban. Makanya kemudian di dalam aturannya ini begini, kalau dia itu menjadi korban, misalnya ya, dalam konteks ini kita menjadi korban tindak pidana, penganiayaan, maka ada ketentuannya. Ketentuannya ini adalah pada pasal 29 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dia kalau misalnya korban itu juga bisa didampingi di dalam setiap pemeriksaan karena korban kan juga diperiksa sebagai saksi korban. Nah, kemudian juga ini yang terkait dengan terkait dengan perlindungan yang berikutnya bahwa penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lain mengenai kondisi kesehatannya, kemudian pada psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan dan atau kepada pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Nah, ini adalah perlindungan-perlindungan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas apabila dia berhadapan dengan hukum, termasuk dia sebagai korban penganiayaan. Nah, kemudian apabila memang dia itu tidak bisa diperiksa karena alasan-alasan yang sah sebagaimana dikemukakan oleh dokter, psikolog, atau mungkin pekerja sosial, maka pemeriksaan dapat ditunda. Nah, khusus untuk anak, bahwa penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas, berarti dia usianya belum mencapai 18 tahun, ya, maka wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang terkait dengan korban tindak pidana penganiayaan yang dia itu disabilitas, baik itu disabilitas tunggal, ganda, atau multi ya, tidak ada.
di dalam KUHP, tetapi itu ada perlindungannya diberikan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, oke. Kemudian terkait dengan tindak pidana berikutnya, itu adalah tindak pidana penganiayaan dalam kategori biasa terhadap anak oleh pelaku yang bukan merupakan orang tua anak atau bukan merupakan orang tua angkat anak. Nah, jadi ada ketentuan secara khusus ya. Jadi kalau dia itu terhadap terhadap anaknya kandung atau anak tiri atau anak angkat, maka itu dipergunakan undang-undang tentang PKDRT jika yang melakukan ayah atau ibunya. Nah, kemudian kalau misalnya ini dilakukan terhadap anak yang dia itu bukan anak kandungnya, juga bukan anak tirinya, juga bukan anak angkatnya, maka ketentuannya ada di dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Ini adalah undang-undang yang awal, yang kemudian ada perubahan 2 kali. Ya. Tetapi ketentuan pasal 80 tidak mengalami perubahan. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, dan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian jika itu mengakibatkan luka berat, maka pidananya ditambah menjadi paling eh, lama 5 tahun dan atau pidana paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian jika mengakibatkan mati, jadi bukan membunuh ya, menganiaya terhadap anak yang akibatnya dia mati, maka pidananya ditambah menjadi paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta. Nah, kemudian pidana tambahan 1/3 dari ketentuan sebagian dimaksud dalam 1, 2, dan 3 pasal ini akan dijatuhkan apabila pelakunya adalah orang tua. Nah, jadi ini merupakan satu pemberatan. Satu pemberatan karena apa? Biasanya kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari ketentuan penganiayaan yang dilakukan secara biasa, bukan terhadap anak, itu ancaman pidananya cuma 2 tahun 6 bulan atau pidana denda kategori 3. Jadi di sini menggunakan atau artinya hakim memilih salah satu apakah pidana penjara saja atau pidana denda saja. Sedangkan jika dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya itu bukan 2 tahun 6 bulan, tetapi menjadi 3 tahun 6 bulan. Dan jangan lupa, di sini ancamannya dan atau. Artinya hakim boleh menjatuhkan kedua-duanya, yaitu menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda. Jika itu luka berat, ya, itu ancamannya menjadi 5 tahun. Luka berat itu misalnya apa? Kehilangan salah satu panca inderanya, kemudian juga eh, misalkan dia lumpuh dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori itu. Itu diatur dalam KUHP juga. Kalau saat ini diatur dalam KUHP di pasal 90. Ya. Jadi luka berat itu. Bahkan kalau nanti masuk di dalam KUHP tahun 2023, luka berat itu termasuk juga terganggunya fungsi reproduksi korban. Nah, jadi ini ancaman pidananya akan semakin parah. Kemudian jika mati juga semakin banyak. Nah, di dalam undang-undang ini ya, di dalam undang-undang ini merupakan suatu kekhususan sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka wajar apabila kemudian itu ancaman pidananya itu ditambah. Apalagi kalau yang melakukan itu orang tuanya, maka kemudian ditambah 1/3. Ya.
Jadi tambah sepertiga yang tadinya itu misalnya diancam dengan pidana 3 tahun 6 bulan berarti sepertiganya ya sepertiganya berarti ditambah 1 tahun 2 bulan sehingga secara keseluruhan ancaman pidananya bisa menjadi 4 tahun 8 bulan. Itu jika dilakukan dalam bentuk biasa, kemudian juga tidak terencana dan juga tidak berat dengan terencana. Nah, jadi, kalau begitu, mengapa kok ancaman pidana terhadap anak itu lebih berat dibandingkan terhadap orang dewasa? Maka pertimbangannya karena anak itu dia tidak mampu atau belum mampu untuk memberikan satu eh, perlawanan yang memadai jika dianiaya. Kemungkinan pertama itu. Kemudian yang kedua, anak itu juga belum memiliki kemampuan psikologis yang lebih bagus daripada orang dewasa. Sehingga dampak dari kekerasan itu pasti sangat serius. Kemudian yang ketiga, alasannya ya karena mestinya anak itu dilindungi kok justru jadi korban penganiayaan. Makanya kemudian politik hukumnya dari pembentuk undang-undang itu adalah untuk mengeraskan atau untuk menambah ancaman pidana. Selanjutnya adalah jika sasaran korban penganiayaan itu adalah kepala negara sahabat atau wakil kepala negara sahabat, maka ancaman pidananya itu adalah 3 tahun 6 bulan. Nah, ini ancaman pidana ini lebih ringan dibandingkan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi yang diatur secara khusus ini adalah penganiayaan dalam bentuk biasa atau penganiayaan dalam bentuk pokok. Nanti kalau itu sudah terkembang menjadi berencana, menjadi penganiayaan berat, menjadi penganiayaan berat dan berencana, itu ancaman pidananya itu lebih berat lagi, merujuk pada ketentuan yang ada di dalam KUHP mulai dari pasal 466 sampai 470 KUHP 2023. Nah, kemudian muncul siapa yang disebut dengan negara sahabat. Jadi, di dalam penjelasan pasal 221, yang dimaksud dengan negara sahabat adalah negara asing yang tidak bertikai dengan negara Indonesia. Jadi tidak bertikai, maksudnya itu tidak sedang dalam keadaan konflik bersenjata. Baik itu konflik bersenjata kategori perang maupun kategori yang non-perang. Nah, yang dia itu ya kemungkinannya yang kedua adalah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia. Jadi ada 3 pengertian dari negara sahabat itu. Yang pertama adalah yang tidak berkonflik, ya, sedang berkonflik maksudnya ya, yang tidak sedang berkonflik. Kemudian yang kedua itu adalah yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu adalah negara yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia. Jadi orang yang membuat satu perjanjian dengan Indonesia itu tidak harus membuka perwakilan diplomatik. Bisa jadi itu hanya membuka perwakilan konsuler atau kuasa usaha. Belum sampai masuk pada eh, pembukaan perwakilan diplomatik. Itu dianggap negara sahabat. Tapi satu hal yang penting, yang dicantumkan di sini adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Jadi beda. Di beberapa negara itu memang kepala negara dengan kepala pemerintahannya itu berbeda. Kalau di Indonesia, kepala negaranya ya presiden, kepala pemerintahnya ya presiden. Biasanya kalau republik begitu. Tetapi kalau bentuk negaranya itu lain, itu sebutannya juga lain. Misalnya, sebutan kepala negara itu, kalau sultan itu ya, begitu digunakan di Brunei, kemudian juga di Oman, gitu kan ya. Ini kepala negara. Kemudian ada emir ya, misalnya yang ada di Uni Emirat Arab atau di Qatar. Atau mungkin raja atau ratu ada di Belanda, Saudi Arabia, termasuk juga di Jepang. Itu namanya kepala negaranya adalah kaisar. Kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Kemudian juga yang di Malaysia. Ya, jadi yang di Malaysia itu kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung, sedangkan
kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Begitu juga dengan di negara-negara misalnya yang ada di Inggris, kepala negaranya itu adalah raja, kemudian kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Dalam konteks pasal 225 KUHP ini, yang diatur itu adalah kepala negara sahabat, bukan kepala pemerintahan. Nah, kemudian siapa yang diancam itu? Ya, setiap orang GNI, baik itu yang melakukan penganiayaan di luar negeri, di luar Indonesia maupun di negara Indonesia. Karena kan intinya bahwa eh, hukum pidana Indonesia itu berlaku bagi WNI dimanapun dia berada. Lanjutkan lagi. Kemudian kalau kita lihat dari KUHP tahun 2023 ini ada pasal yang terkait dengan penganiayaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnis. Maka ancaman pidananya itu juga ditambah sepertiga. Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan dan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang diatur ya di dalam penganiayaan itu. Jika kita membicarakan penganiayaan, jika pembunuhan juga diancam ditambah dengan sepertiga. Jadi pengertiannya penghapusan ras dan sorry, pengertiannya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis itu yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilahan ya, berdasarkan pada ras, etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi pengertian ras itu apa? Yaitu golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dari garis keturunan. Ada ras Mongoloid, ras Negroid, ras Australoid, dan juga ras yang lain. Nah, kemudian kalau etnis, itu adalah penggolongan manusia didasarkan pada kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, kemudian sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jadi titik tumpunya itu beda. Kalau ras itu titik tumpunya pembedaannya didasarkan pada keturunan, pada ciri-ciri fisik, sedangkan pada etnis itu adalah pada kecenderungan, pada kekerabatan, dan sebagainya. Makanya dalam satu ras itu bisa terdiri atas beberapa etnis. Nah, contoh kasusnya misalnya begini, ini kasus fiktif ya. Misalnya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota tim sukses, calon kepala desa, terhadap orang-orang dengan ras tertentu, misalnya ras A, karena mereka terbukti tidak memilih calon kepala desa X yang merupakan ras mayoritas di desa tersebut. Nah, jadi penganiayaannya itu dilakukan berdasarkan ras itu. Karena apa? Orang yang lain yang tidak memilih, tetapi dia itu tidak rasnya itu tidak tergolong dalam A, itu tidak dilakukan penganiayaan. Maka ini masuk di dalam contoh kasus penganiayaan yang didasarkan pada diskriminasi ras dan etnis dalam motif politik. Nah, kemudian maksud dari ditambah sepertiga itu, kembali lagi, adalah pada ancaman pidana pada setiap tindak pidana. Jadi misalnya diancam dengan 12 tahun, ya, ini adalah penganiayaan berat dan berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 1, maka ancamannya menjadi 16 tahun, yaitu 12 ditambah 4 jika dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Nah, oke. Kemudian apabila ini termasuk di dalam genosida, maka ancaman pidananya itu menjadi lebih lama lagi, yaitu jika mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap kelompok
maka ancaman pidananya adalah dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi ini diatur di dalam pasal 598 KUHP tahun 2023 kepada pelaku kejahatan genosida, yaitu penganiayaan yang dimaksudkan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, atau agama atau kepercayaan yang di Indonesia. Nah, jadi itu kejahatan-kejahatannya memang sangat serius, maka ancamannya juga serius. Nah, kemudian kita lanjutkan, jika memenuhi pelanggaran HAM yang berat, maka ancaman pidananya itu menjadi paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil. Ketentuan pasal ini merupakan satu pengganti dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi ini merupakan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus.